Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan pengantar tentang manajemen rantai pasokan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Daningsih dari Teknik Industri Universitas Teknologi Sumbawa, dan tim saya Pak Adrian Ema Putra dari Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi Akprin, di mana kami berkolaborasi dalam pengajaran untuk menuntaskan hibah kolaboratif. Baik rekan-rekan sekalian, tentunya untuk mempelajari manajemen rantai pasokan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari manajemen rantai pasokan atau rantai pasokan, kata dasar terlebih dahulu. Atau dalam bahasa Inggris itu digunakan istilah supply chain. Di sini ada dua kata dasar. Yang pertama adalah supply atau pasokan, dan yang kedua adalah chain atau rantai. Sehingga ketika dua kata ini digabung membentuk satu arti, yaitu sebuah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Jadi rekan-rekan, supply chain ini adalah sebuah rantai atau jaringan dari hulu ke hilir organisasi-organisasi yang terkait untuk mendapatkan dan menghasilkan sebuah produk dan yang selanjutnya akan didistribusikan dan disampaikan ke konsumen. Nah, sehingga di sini dalam sebuah supply chain itu tidak hanya satu perusahaan saja yang terkait, tapi ada beberapa perusahaan, ada beberapa organisasi, ada beberapa pemain. Ya, jadi misal kalau kita menelisik salah satu produk yang ada di sekitar kita, semisal makanan gitu ya, roti tawar gitu kan. Roti tawar kita pasti tahu di mana roti tawar itu diproduksi. Atau biasa kita kenal perusahaan yang memproduksi roti tawar itu adalah produsen ya. Dan produsen tentunya memerlukan supplier untuk memenuhi pasokan bahan baku yang mereka butuhkan untuk memproduksi roti tawar tadi. Setelah itu, setelah roti tawar jadi, selanjutnya perlu didistribusikan, dan biasanya jalur distribusi ini ya, ini memerlukan beberapa tahapan dan beberapa organisasi. Bisa jadi kita dilibatkan atau melibatkan distributor terlebih dahulu, terus lanjut wholesaler atau retailer, dan akhirnya produk itu akan sampai ke konsumen. Nah teman-teman, di mana mengelola supply chain ini sebuah tantangan. Jadi kalau berawal dari definisi tadi, kita tahu bahwa banyak organisasi yang terlibat dalam sebuah jaringan produk ya. Jadi rantai pasokan produk ya, berarti di sini diperlukan sebuah metode, diperlukan alat pendekatan ya untuk mengelola supply chain tadi sehingga berjalan baik, sehingga perjalanan produk ya dari material di hulu sampai menjadi produk di konsumen itu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga perlu dilakukan pengelolaan supply chain atau ada istilah supply chain management. Dan di sini teman-teman selanjutnya saya contohkan bagaimana aliran logistik itu terjadi. Di gambar ini teman-teman pasti bisa melihat ya di sini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam sebuah supply chain ada beberapa pelaku atau beberapa perusahaan atau beberapa organisasi yang terlibat di dalamnya. Jadi ada supplier atau pemasok ya. Pemasok sendiri ini bisa menjadi dua, pemasok bahan baku atau raw materialnya. Ada juga pemasok
yang sifatnya intermediate produk. Jadi semisal kalau tadi contohnya adalah roti tawar. Roti tawar bahan baku utamanya tepung, terus selanjutnya gula dan lain sebagainya, telur gitu ya. Tapi kalau kita telisik lebih jauh lagi, ternyata tepung sendiri harus mengalami proses produksi, ya. Dari mana tepung itu berasal? Tentunya dari gandum. Misalnya kalau tepung terigu, dia berasal dari gandum. Jadi diambil dari alam, bukan berupa tepung langsung, tapi dalam bentuk hasil panen gandum. Begitu juga dengan gula. Gula kalau ditelisik lebih jauh lagi, ternyata ketika dia diambil di alam tidak memberikan dalam bentuk langsung gula, tapi berupa tebu yang harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi gula, seperti itu. Nah, berarti pemasok sendiri, supplier sendiri itu bisa bertahap. Ada beberapa jenis pemasok juga. Terus selanjutnya pemasok akan melanjutkan barang-barangnya ke produsen atau pabrik, di mana di produsen ini akan dilakukan produksi, proses transformasi beberapa material untuk menjadi produk tertentu yang selanjutnya dilanjutkan untuk didistribusikan. Nah, biasanya ada pihak distributor gitu ya, yang biasanya mewakili beberapa daerah. Jadi mereka menghimpun kebutuhan produk dari sebuah wilayah, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan wholesaler atau retailer, dan terakhir dia akan sampai ke pelanggan. Nah, ini tentunya kajian tentang supply chain management ini sangat menarik karena dia melibatkan banyak unsur, banyak organisasi yang berada dalam satu rantai. Baik, untuk memperjelas contoh aliran atau supply chain, jaringan rantai pasok tadi, saya contohkan ke beberapa produk khas Sumbawa. Jadi di sini saya akan menyampaikan aliran logistik beberapa produk dari Sumbawa. Yang pertama adalah Masin Sumbawa. Jadi Masin Sumbawa itu merupakan salah satu makanan khas Sumbawa yang secara material, secara bahan baku dia terdiri dari sambal gitu ya. Ada udang rebon yang dicampur dengan asam jawa dan garam. Jadi secara material sederhana sekali. Dan di sini disertakan contoh produk Masin. Nah, ini adalah aliran logistik dari Masin ya. Jadi tadi ada supplier yang menyiapkan bahan baku untuk membuat Masin, di mana di sini udang rebon diambil langsung dari nelayan ya, dari nelayan diambil, terus cabai, garam, asam jawa, jeruk nipis ini biasanya ada di supplier di sekitar tempat produksinya. Dan yang terakhir adalah kemasan untuk menaruh atau menempatkan nanti membuat kemasan lebih bagus ya dan lebih higienis. Terus selanjutnya material-material tadi, bahan baku tadi yang berasal dari beberapa supplier selanjutnya akan bertemu di UMKM produsen Masin. Jadi di sini UMKM Masin ini yang berperan menjadi produsen. Setelah itu dengan proses sedemikian rupa yang memerlukan waktu, alat dan lain sebagainya, selama beberapa hari. Kalau Masin yang saya tahu standarnya adalah sekitar 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu difermentasi bahan baku yang tadi, dicampur terus difermentasikan, terus selanjutnya adalah dikemas menggunakan botol-botol plastik. Selanjutnya UMKM Masin akan mendistribusikan produk mereka ke toko-toko penjual Masin yang ada di sekitar mereka ataupun di beberapa toko yang ada di kota lain.
hubungan gitu ya antara UMKM Asin dengan toko-toko yang akan memasarkan, yang akan menjual produk-produk mereka. Terus selanjutnya dari toko ini konsumen bisa mengakses atau mendapatkan produk ya dengan mudah dan penjualan secara langsung. Seperti itu. Jadi toko-toko yang menjual produk-produk tadi, menjual produk Masin tadi bertindak sebagai retailer, dan terakhir setelah dari retailer produk akan sampai ke konsumen. Itu produk pertama yang saya jelaskan tentang aliran logistiknya, produk khas dari Sumbawa. Dan yang kedua, produk khas kedua ya, ini sangat khas Sumbawa, yaitu krealang. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu krealang, jadi krealang itu adalah kain tenun khas Sumbawa. Jadi dia menjadi identitas masyarakat Sumbawa. Kenapa? Apa yang membuat dia unik? Kenapa dia menjadi khas? Karena kain tenun krealang ini memiliki motif-motif khas Sumbawa yang memiliki nilai filosofi tertentu. Seperti gambar yang teman-teman bisa lihat ya. Seperti itu contoh kain krealang. Nah, ini berdasarkan riset saya pada tahun 2019 ya. Jadi saya mencoba untuk mengobservasi bagaimana sih jalur supply chain dari krealang, kain tenun khas Sumbawa. Jadi di sini teman-teman sebelumnya pasti kita yang biasanya terlihat atau gampang untuk diidentifikasi adalah produsen. Jadi produsennya di produk krealang ini adalah UMKM pembuat krealang atau kita sebut sebagai pengrajin. Biasanya di sini identik ibu-ibu ya. Jadi sebagian besar bahkan keseluruhan yang membuat krealang atau pengrajin krealang adalah ibu-ibu. Di mana produk dari krealang ini sebenarnya ada dua, yaitu ada selendang, kain yang besar, kain tenun yang besar, dan kain, jadi ada yang kecil gitu. Nah di sini kita coba telisik sebelum ke produsen, ada bahan baku apa saja dan dari mana dia didapatkan. Nah di sini para suppliernya krealang ini secara material sebenarnya hanya terdiri dari benang ya, ada bahan benang yang berwarna-warni dan beberapa jenis. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa warna yang dipadukan dalam sebuah kain ya, minimal 2 warna gitu. Jadi ada warna dasar dan warna untuk membuat motifnya. Untuk motif biasanya bisa warna benang berwarna emas atau perak, silver, seperti itu. Ketika saya melakukan interview kepada para pengrajin, ternyata material yang mereka dapatkan, yang mereka pasok, itu berasal dari beberapa wilayah. Ada yang berasal dari wilayah sekitaran Sumbawa, dari toko-toko retail. Ada juga yang di luar pulau, luar kota, seperti kota Mataram. Bahkan ada yang di luar provinsi gitu. Jadi ada benang-benang khusus ya, sesuai dengan permintaan konsumen gitu. Nah itu ada material khusus yang didatangkan dari Lampung. Nah ini biasanya benang-benang khas yang bersifat atau berasal dari bahan baku alam ya, yang organik seperti itu. Nah selanjutnya dari supplier dilanjutkan masuk ke pengrajin, dan di sini memerlukan proses sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan karena proses produksinya, proses penenunan itu dilakukan secara manual, dimulai dari memintal benang, terus dilanjutkan membuat motif, terus membuat pola, dan dilanjutkan dengan menenun sendiri. Jadi ini adalah proses produksi yang cukup panjang. Nah selanjutnya dari pengrajin ini sendiri akan dilanjutkan ke pengepul. Biasanya ada pengepul. Jadi di Sumbawa sebenarnya ada beberapa daerah yang memproduksi kain krealang ini sendiri. Tapi ada satu daerah yang
menjadi sentra Krealang ya di Dusun Samri, Desa Poto, Sumbawa, di mana di sana jadi dalam satu kampung, dalam satu daerah wilayah itu jadi saling membantu. Jadi ada yang sebagai pemasok, ada yang sebagai pengrajin, bahkan ada sebagai pengepul atau wholesalernya. Jadi di pengepul ini sendiri atau wholesaler, dia bertugas untuk melakukan pengendalian kualitas dari produk. Jadi kalau Krealang itu tadi saya sampaikan ada beberapa jenis bahan baku. Ada beberapa tipe bahan baku yang menyebabkan kualitas dari Krealang sendiri itu ada beberapa macam. Sehingga hal itu pun mempengaruhi harga jualnya. Seperti itu ya. Terus wholesaler sendiri juga berperan untuk menyampaikan informasi tentang pemesanan. Jadi dia bertugas untuk mengumpulkan calon-calon konsumen Krealang karena dia harus custom, jadi tidak tersedia ready stock gitu ya. Jadi kita kalau sebagai seorang konsumen kita memerlukan atau pengen memiliki Krealang, maka kita harus custom dulu, kita harus order dulu, pesan dulu. Nah, yang menerima orderan kita adalah wholesaler, seperti itu. Terus selanjutnya wholesaler sendiri biasanya ada juga dilanjutkan dengan peran retailer. Jadi retailer ini fungsinya adalah promosi dan mendistribusikan kain ya. Jadi dia lebih dekat dengan konsumen, dan yang terakhir adalah konsumen. Baik, dari belajar dari supply chain beberapa produk khas Sumbawa tadi, teman-teman, ternyata yang mengalir dalam sebuah supply chain itu tidak hanya produk atau material, ya. Ternyata ada beberapa hal yang mengalir juga pada sebuah supply chain. Jadi ada 3 hal yang mengalir dalam supply chain. Ada yang bersifat aliran dari hulu ke hilir dan dari hilir ke hulu. Jadi kalau hulu ke hilir ini berasal dari supplier ke konsumen, sedangkan hilir ke hulu itu berasal dari konsumen menuju ke arah hulunya. 3 hal yang mengalir pada supply chain atau rantai pasokan itu, yang pertama adalah jelas tadi adalah material atau barang. Yang kedua adalah finansial, yang ketiga adalah aliran informasi. Kalau aliran dari hulu ke hilir untuk finansial ini adalah misalnya invoice atau tagihan dari harga produk ya, atau rekapan berapa harga produk yang harus dibayar oleh rantai selanjutnya. Terus selanjutnya material, apa yang mengalir dari hulu ke hilir ya, misalnya adalah yang jelas bahan baku, komponen, dan produk jadi. Jadi bahan baku itu kan pasti mengalir dari supplier, produsen, distributor, dan dilanjut ke konsumen. Sedangkan aliran informasi dari hulu ke hilir ya, ini misalnya adalah informasi tentang kapasitas. Jadi misalnya adalah kapasitas pasokan yang diberikan oleh supplier, yang bisa dipasok oleh supplier kepada produsen itu berapa. Seperti itu. Terus status pengiriman, supplier sudah mengirim barang kapan dan akan diterima kapan, berapa jumlahnya. Nah, seperti itu ya. Dan itu mengalir dari hulu ke hilir, dari supplier ke produsen atau manufacturer, terus ke distributor, ke retailer, dan lanjut ke konsumen. Nah, selanjutnya aliran pada supply chain dari hilir ke hulu ya, tetap ada 3 aliran yang sama. Yang pertama finansial, jelas material, dan juga informasi. Di mana aliran finansial ini adalah tentunya ada pembayaran di sini yang dilakukan oleh pelaku atau pihak yang berasal dari hilir. Misalnya konsumen akan membayar harga produk kepada retailer atau toko. Retailer juga melakukan pembayaran ke distributor dan seterusnya. Selanjutnya, ada juga aliran material. Apa kira-kira aliran material yang terjadi dari hilir ke hulu? Yaitu aliran material atau produk
Contohnya adalah barang retur atau ketika produk diterima oleh pihak di hilir yang lebih hilir, ternyata ketika dicek mengalami defect atau kecacatan ya, cacat pada produk, sehingga perlu dikembalikan lagi ke jaringan atau rantai di atasnya, di hulunya ya, di sebelumnya. Terus misalnya adalah recycle, repair. Misalnya kalau kita masih ingat ada produk-produk yang ternyata dia kemasan dan produknya itu tidak semuanya dimiliki oleh konsumen ketika dilakukan pembayaran atau transaksi. Semisal kalau zaman dulu, kalau dulu awal-awal gitu ya, tahun 90-an, 80-an, kita mengenal misalnya minuman teh botol yang benar-benar di botol gitu. Dimana botolnya itu ketika kita beli gitu ya, itu tidak dimiliki oleh konsumen. Jadi konsumen hanya mengambil isi utama, produk utamanya yaitu minuman teh yang ada dalam kemasan botol kaca itu. Terus setelah dikonsumsi oleh konsumen, maka botol yang menjadi kemasan produk itu akan dikembalikan ke tempat di mana dia transaksi, misalnya ke retail. Begitu juga otomatis retail atau toko akan mengembalikan botol-botol yang sudah kosong itu ke distributor, dan distributor akan kembali ke manufacturer untuk selanjutnya diisi ulang dan masuk ke proses produksi selanjutnya. Dan yang terakhir, aliran informasi yang terjadi pada supply chain dari hilir ke hulu adalah misalnya stok ya. Jadi stok dari pihak-pihak di bagian hilir itu harus diketahui oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang berada di bagian hulu. Kenapa? Tentunya ini menjadi sebuah informasi yang penting bagi pihak-pihak di bagian sebelumnya, di bagian hulunya, untuk menyiapkan berapa pasokan yang akan dikirim ke bagian hilirnya. Seperti itu. Semisal supplier perlu mengetahui bagaimana kondisi stok dari produsen. Jadi informasi stok ini akan menjadi dasar bagi supplier untuk mengirimkan barang atau material dari perusahaannya seberapa banyak dan kapan untuk dikirimkan ke produsen. Begitu juga dengan distributor, retail, dan yang lainnya. Jadi ini adalah beberapa aliran pada supply chain, baik dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya sudah bergabung dan menonton video pembelajaran pengenalan tentang manajemen rantai pasokan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi dasar pengetahuan rekan-rekan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang supply chain management. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.